Pemirsa diduga telah melakukan penipuan dengan modus bisa meluluskan calon korban sebagai pegawai negeri sipil. Pasangan suami istri ditangkap polisi. Dari aksi kejahatannya pelaku mengantongi uang mencapai 425 juta rupiah. Pasangan suami istri ini ditangkap petugas kepolisian sektor Cisurupan, Polres Garut, Jawa Barat setelah diduga melakukan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Modusnya, pelaku akan meluluskan korban untuk menjadi pegawai negeri sipil pada program kategori 2. Keduanya ditangkap setelah salah satu korban melapor ke polisi karena belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, meski sudah menyetorkan sejumlah uang. Korban menyerahkan barang bukti berupa kwitansi dengan nilai kerugian materi sebesar 130 juta rupiah. Dari 15 korban, pelaku mengaku telah menerima uang dengan total 425 juta rupiah. Aksi warga Kelurahan Regol ini diduga melibatkan salah satu oknum kepala bidang di salah satu dinas di lingkungan Pemda Garut. Keduanya kerap menyetor uang sebesar 30 juta rupiah. Ya, nanti unit reskrim Polres Cisurupan akan mengembangkan sampai sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Kalau korban ada kemungkinan juga bertambah nggak? Pasti bertambah karena tidak menutup kemungkinan si pelaku ini menjanjikan ke beberapa orang cuman TKP, apakah Kabupaten Garut, di luar Kabupaten Garut, atau di Cisurupan saja. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, suami istri itu kan seharusnya saling mengingatkan ya untuk mengerjakan kebaikan ya Ustaz ya. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini bukannya bekerja malah melakukan sesuatu kejahatan bersama gitu ya Ustaz. Nah Ustaz, bila memang kondisinya misalnya taruhlah mendesak gitu alasannya gitu, dan sang istri ini berniat membantu perekonomian keluarga, itu boleh ya Ustaz, tapi seperti apa batas bolehnya? Ya, seorang istri yang memang punya niatan mulia membantu perekonomian keluarga, tetap saja tidak boleh kemudian menghalalkan segala cara. Bahkan sepatutnya bahwa suami itu betul-betul menjaga istrinya, istri pula menjaga suaminya. Menjaga kebaikan dunianya dan juga menjaga kebaikan akhiratnya. Ada satu surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Jannatu Adn. Ternyata itu diperuntukkan untuk suami dan istri. Masya Allah. Artinya kalau suami mengingatkan istrinya, istri juga mengingatkan kebaikan suaminya, maka kedua-duanya layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mulia istri membantu suaminya untuk kemudian mengangkat perekonomian keluarga. Namun tetap jika itu haram dengan alasan apapun, tetap saja adalah perbuatan yang haram. Menipu, ya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tercela, meskipun alasannya untuk membantu suami, tetap saja kategori perbuatan tersebut adalah tercela dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para wanita yang membantu suaminya, silakan dan tidak ada masalah. Hanya tetap berhati-hati, tetap pula menjalankan pekerjaannya sesuatu yang halal, sehingga untuk dirinya adalah pahala dan untuk suaminya adalah keberkahan dan untuk keluarganya adalah insya Allah Allah berkahi keluarganya semuanya. Nah ini Ustadz, ini menarik sekali karena banyak sekarang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri atau bahkan menjadi tulang punggung di keluarganya gitu ya. Batasan wanita untuk bekerja membantu para suami itu sejauh apa sih bisa kita lakukan tanpa melanggar gitu hukum-hukum yang berlaku? Batasan yang inti adalah fitrah. Wanita ada fitrah yang Allah tetapkan, laki-laki pun ada fitrah. Karenanya pekerjaan-pekerjaannya yang sesuai dengan fitrah seorang wanita. Ya. Dan ketika wanita itu bekerja, maka tidak kemudian ya berarti dia lepas tanggung jawab yang di rumah. Karena Nabi mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang perempuan, seorang istri dalam hal ini adalah bertanggung jawab untuk urusan rumah. Ketika ia bertanggung jawab dengan urusan rumah, itulah yang menjadi tugas pokok. Ketika ia berusaha untuk melakukan pekerjaan yang lain, maka tetap dia tidak boleh mengabaikan pekerjaan rumahnya. Dan sekarang dengan
teknologi, ia bisa ya menjalankan tugas rumahnya melalui sarana teknologi, bisa pula meminta tolong orang lain untuk membantu di rumahnya. Yang jelas bagaimana rumahnya beres dan pekerjaannya itu pekerjaan yang sesuai dengan fitrah seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu tidak merendahkan derajat perempuan sebenarnya ya, malah dimuliakan Ustaz ya dengan berkah-berkah yang bisa diterima seorang istri gitu. Nah, kalau istri melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama Ustaz, betulkah memang suaminya yang menanggung dosanya? Ya, suami dan istri dua-duanya pasti udah balik. Kalau udah balik bertanggung jawab masing-masing. Melainkan kalau pekerjaan istri itu atas perintah suami, maka karena atas perintah suami, suami bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan kalau itu pekerjaan yang nista. Ya. Tapi kalau itu adalah kemauan istri, maka seorang suami bertanggung jawab adalah karena ia adalah istrinya. Ketika seorang istri bekerja dan pekerjaan itu misalnya haram, maka suami tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena masing-masing sudah bertanggung jawab. Melainkan tadi suami yang nyuruh, kamu kerja di sini aja. Kayak kasus yang tadi Ustaz ya, penipuan tadi. Penipuan jelas itu kan direstui oleh suami dalam tanda kutip. Mereka ya. Ya malah ya suaminya seneng gitu. Berarti kedua-duanya akan mendapatkan ya hukuman ataupun balasan dari Allah karena kedua-duanya berkontribusi untuk melakukan perbuatan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah. Berarti kita yang pasangan suami istri ada baiknya sama-sama mencari berkah untuk satu dan lainnya ya. Jangan saling nambahin dosa gitu Ustaz ya.